Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuh ASN Iwan Budi Prasetyo diyakini sebagai orang terlatih karena pemilihan lokasi yang terbatas diakses dan sulit dapat sinyal komunikasi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengkonfirmasi 3 anggota TNI dari polisi militer masih diperiksa secara intensif terkait pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo. Kami juga akan menyajikan inovasi para siswa SMP di Kota Salatiga mengolah biskuit dari labu. Ratusan atlet ambil bagian pada ajang Pra-Porprov Panahan di Kabupaten Grobogan. Mereka berebut tiket untuk bisa mengikuti Porprov Panahan tahun 2023 mendatang. 436 atlet panahan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah berlaga di Stadion Krida Bakti Purwodadi. Mereka adu kemampuan memanah baik individu maupun beregu. Ajang kualifikasi ini menjadi tiket masuk ke Porprov Panahan tahun 2023 mendatang. Ada 160 tiket yang diperebutkan para atlet. Pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat mengikuti trabas di jalur perbukitan lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang. Di akhir acara, para peserta membantu para petani memanen kentang yang telah memasuki masa panen raya. Dengan memulai perjalanan dari Koramil 07, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, pemotor dari komunitas motor Trabas beserta personil TNI ini menggelar Trabas kawasan pertanian lereng Gunung Merbabu pada Kamis lalu. Sebanyak 300 peserta Trabas menempuh perjalanan sejauh 20 km untuk tiba di kawasan pertanian kentang. Sesampainya di lokasi tujuan, para peserta ikut membantu petani setempat untuk memanen sejumlah kentang yang sedang memasuki masa panen raya. Selain sebagai bentuk perhatian terhadap petani kentang, kegiatan ini juga memperingati hari ulang tahun ke-77 TNI. Ketahanan pangan di wilayah Magelang ini pada kita upaya juga untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di wilayah Magelang. Seperti itu. Harapannya Pak? Harapannya kebutuhan pangan akan terpenuhi, masyarakat karena dampak ekonomi krisis pangan dan energi ini mudah-mudahan tidak berdampak ke warga Magelang karena kebutuhan pangan warga Magelang mudah-mudahan selalu tercukupi. Kalau banyak langsung ke Jakarta. Harapan ke depan apa Pak dengan panen kentang ini? Harapan ke depannya ya biar aja memenuhi ketahanan pangan lah. Sana saya gitu. Setiap masa panen raya, Dusun Krangen bisa menghasilkan 2 ton kentang. Diharapkan produksi kentang bisa meningkat setiap tahunnya sehingga meningkatkan kesejahteraan petani kentang. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Pemirsa, jika Anda berada di kota Semarang, tak ada salahnya untuk mencoba kuliner tahu gimbal. Selain mengenyangkan perut, rasanya yang khas membuat siapapun akan rindu untuk menyantapnya kembali. Jika jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa mencoba kuliner yang satu ini. Tahu gimbal, makanan tradisional Semarang yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Salah satu tahu gimbal yang bisa ditemukan ada di Jalan Menteri Supeno, Mugasari, Kota Semarang. Meski berjualan di pinggir jalan, rasa tahu gimbal terjamin enak. Dalam satu porsi tahu gimbal ada irisan lontong, gimbal udang, tahu goreng, sayur kol, toge, serta telur. Nah, untuk bumbu kacangnya berupa kacang tanah yang dihaluskan dengan daun salam, daun jeruk, serai, dan jahe. Sebelum disajikan akan ditambahkan kecap dan kerupuk udang. Siram dengan bumbu kacang, kita kasih kecap sama kerupuk. Membuat tahu gimbal Mas. Tahu gimbal tidak lama-lama sih, mungkin 2 menit atau menit jadi. Untuk dalam sehari ini bisa menjual berapa porsi Mas? Alhamdulillah kita
satu hari bisa 2 sampai 150 porsi. Salah satu penikmat tahu gimbal mengaku makanan khas Semarang ini memiliki rasa yang nikmat, apalagi bagi mereka yang dulu pernah tinggal di Semarang tetapi kini menetap di luar kota. Rasanya sampai sekarang pun hampir mungkin sudah 25 tahun lebih rasanya tidak berubah, sangat cocok buat rasa lidah-lidah orang kita, orang Jawa, mungkin juga orang-orang dari luar juga pasti akan suka dengan rasa tahu gimbal Pak Edi. Luar biasa dan sangat membuat kita ngangenin lah ya kalau kita ke Semarang. Kebetulan saya sekarang sudah tinggal di Jakarta. Untuk satu porsi tahu gimbal dijual hanya Rp17.000 saja. Jika ingin mencoba, warung tahu gimbal buka sejak pukul 11 siang hingga 11 malam. Namun hati-hati sebelum tiba waktu tutup, biasanya tahu gimbal kerap sudah ludes terjual. Ali Muftagir melaporkan dari Kota Semarang. Melimpahnya waluh atau labu mendorong siswa SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga memproduksi biskuit labu. Hasil kreasi siswa juga telah memenangkan penghargaan dalam lomba kreasi dan inovasi tingkat Kota Salatiga. Melihat walu atau labu yang melimpah, sebuah sekolah SMP menengah pertama tergerak untuk membuat camilan khas Kota Salatiga. Dari ekstrakurikuler penelitian dan kewirausahaan, sejumlah pelajar dari SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga mencoba mengolah labu menjadi biskuit. Untuk membuat biskuit labu harus menyiapkan bahan dasar berupa pati Garut dan labu, lalu gula halus, susu skim bubuk, vanila bubuk, garam, dan kuning telur. Awalnya labu dipotong lalu dihaluskan, selanjutnya semua bahan dicampur jadi satu kemudian dicetak. Terakhir tinggal dipanggang di oven. Dengan riset dan percobaan beberapa kali, akhirnya biskuit labu layak dikonsumsi dan bisa diproduksi massal. Selain karena melimpah, walu atau labu juga bisa menjadi camilan yang sehat terutama bagi penderita diabetes atau orang yang sedang mengurangi gula. Karena kan pati Garut pada dasarnya bisa sebagai obat mah. Jadi dari sini kami olah untuk diversifikasi dari tepung terigu, mengganti tepung terigu dengan waluh dan pati Garut. Sehingga bahan dasar yang digunakan kalau biskuit ini kan biasanya dasarnya adalah tepung terigu. Nah, di sini kami mengganti tepung terigu itu dengan pati Garut dan waluh. Karena memang kami punya tekad untuk kami produksi dan kita pasarkan menjadi khas oleh-oleh Salatiga harapan kami, dan khususnya nanti banyak kunjungan-kunjungan studi banding yang datang dari berbagai daerah atau luar kota, nanti bisa kami menjadi ciri khusus untuk oleh-oleh Kota Salatiga atau SMP Muhammadiyah Plus Salatiga gitu. Karya siswa SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga telah memenangkan lomba kreasi dan inovasi tingkat Kota Salatiga tahun 2022 dalam kategori agribisnis dan pangan. Besar harapan produk biskuit labu ini bisa dikembangkan jadi oleh-oleh khas Salatiga. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Informasi biskuit labu mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.